Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Kamis 10 Maret 2022. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku seiman, gereja mengajak kita hari ini merenungkan bacaan pertama dari kitab Ester, bab 4, ayat 10 sampai 12, dilanjutkan ayat 17 sampai 19. Bacaan Injil dari Injil Suci menurut Matius, bab 7 ayat 7 sampai 12. Dan hari ini saya ajak Anda sekalian merenungkan kekuatan doa. Setiap orang yang meminta akan menerima. Saudara dan saudariku seiman, mari sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mendengarkannya, mari kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil Suci menurut Matius bab 7 ayat 7 sampai 12. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mintalah, maka kamu akan diberikan. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, dan setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, pintu akan dibukakan baginya. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, apakah kita berharap Tuhan mendengarkan doa-doa kita? Tentunya jawabannya adalah pasti. Kita sangat berharap, sangat berharap Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Dalam iman, kita semua berharap demikian. Dalam bacaan Injil hari ini, kita akan mendengar doa Ratu Ester atas nama umatnya. Dan doanya adalah teladan bagi kita. Ia berdoa memohon pertolongan sesuai dengan janji Tuhan untuk setia kepada umatnya. Tuhan ingin kita mengingat janji-janjinya. Dan karena kita mengingat janji-janjinya, kita mengandalkan pertolongannya ketika kita berdoa. Ratu Ester buktikan itu. Dia sangat mengandalkan Tuhan. Dia punya iman akan Tuhan, bahwa Tuhan akan menolong dia dan umatnya. Kita serahkan semua padanya. Kita percaya total pada kehendaknya atas kita, dan bukan memaksa dia mengikuti kehendak kita. Saudara dan saudariku, Bapa kita yang di surga akan memberikan semua yang baik kepada mereka yang meminta dengan penuh iman. Itu adalah iman dan sekaligus pengharapan kita. Yesus dalam Injil hari ini ingin meningkatkan harapan murid-muridnya ketika dia mengajar mereka cara berdoa. Perumpamaan Yesus tentang ayah yang memberi makan anaknya menggambarkan hal yang tidak terpikirkan. Bagaimana mungkin seorang ayah yang pengasih
menolak memberikan apa yang baik kepada anaknya, atau lebih buruk untuk memberi apa yang berbahaya. Sebagai penutup, Yesus membuat pernyataan yang mengejutkan. Terlebih lagi Bapa di surga akan memberikan apa yang baik kepada mereka yang meminta. Saudara dan saudariku, Bapa kita di surga adalah Bapa yang murah hati. Dengan kemurahan hatinya ini, Dia memberi kita bahkan melebihi harapan kita. Yesus mengajar murid-muridnya untuk berdoa dengan penuh keyakinan, dengan penuh iman, karena Bapa di surga dalam kebaikannya selalu menjawab doa kita. Itulah kekuatan doa. Kekuatan doa itu selalu luar biasa. Setiap kita sudah membuktikannya, saya percaya itu. Dan karena kekuatan doa yang luar biasa itu, kita berani untuk menyapa lewat doa kita, Bapa, Bapa kami. Dan kita berani berkata, berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, mereka yang mengenal Tuhan dan percaya pada kasih Tuhan, berdoa dengan penuh keberanian dan keyakinan, dengan penuh kepercayaan total. Santo Yohanes Chrysostomus, seorang pengkhotbah dan uskup Konstantinopel yang luar biasa, dia berkata demikian tentang kekuatan doa. Dia katakan, doa adalah persenjataan lengkap yang efisien, bagaikan setelan baju besi yang lengkap. Doa itu harta karun yang tidak berkurang, ranjau yang tidak pernah habis, langit yang tidak terhalang oleh awan, surga yang tidak terkoyakkan oleh badai. Itu adalah akarnya, air mancur dan ibuh dari 1000 berkah. Itu melebihi kekuatan seorang raja. Dia lanjut, dia katakan, saya tidak berbicara tentang doa yang dingin dan lemah dan tanpa semangat. Saya berbicara tentang apa yang keluar dari pikiran yang terentang, keturunan dari jiwa yang bertobat. Ini adalah doa yang naik ke surga. Kekuatan doa telah menaklukkan kekuatan api, mengekang kemarahan singa, membungkam anarki, memadamkan perang, menenangkan elemen, mengusir setan, mematahkan rantai kematian, memperbesar gerbang surga, menghilangkan penyakit, mencegah penipuan, menyelamatkan kota-kota dari kehancuran, menahan matahari di jalurnya, dan menahan petir. Singkatnya, doa memiliki kekuatan untuk menghancurkan apapun yang dimusuhi dengan yang baik. Demikian kata Santo Yohanes Chrysostomus tentang kekuatan doa, tentang doa. Saudara dan saudariku yang terkasih, doa mengalir dari kasih Tuhan dan kasih pribadi yang kita tunjukkan kepada sesama, yang tentunya didorong atau dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Tuhan sendiri. Dalam Injil, Yesus mengakhiri pengajarannya tentang doa dengan mengingatkan bahwa kita harus memperlakukan sesama kita dengan cara yang sama seperti kita ingin diperlakukan oleh Allah. Kita tidak boleh hanya menghindari menyakiti sesama kita, melainkan harus lebih dari itu. Kita harus secara aktif berbuat sesuatu untuk kesejahteraan sesama kita. Dengan melakukan itu, kita memenuhi ajaran kitab suci dari hukum, Taurat, dan kitab para nabi. Apa yang Allah tuntut dari kita, yaitu mengasihi Allah dengan segala yang kita miliki dan apa adanya, dan mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Saudara dan saudariku, siapkah kita untuk hidup demikian seperti yang Yesus minta? Siapkah kita percaya dengan kekuatan doa yang kita lakukan setiap hari itu? Semoga. Amin. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah kami, biarlah kami mencintai, melihat diri kami apa adanya. Seorang peziarah di dunia ini, seorang Kristiani yang dipanggil untuk menghormati dan mencintai semua yang hidup berdampingan dengan kami. Mereka yang berkuasa atas kami,
atau mereka yang berada di bawah otoritas kami, teman-teman, keluarga, sahabat, dan musuh kami bahkan. Bantu kami untuk menaklukkan kemarahan dengan kelembutan, keserakahan dengan kemurahan hati, apatis dengan semangat. Bantu kami untuk melupakan diri sendiri dan menjangkau orang lain dengan kasih cinta-Mu. Biarkan cinta-Mu meraja atas kami semua. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi, segala usaha dan karya kita, dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, jalanilah hari ini dengan senyum.